Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas tentang melatih diri menahan amarah. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik banget nih, wah kayaknya keadaan Kak Alma sehat sekali ya. Alhamdulillah. Baik juga Kak Alma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Pipi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma, kita bisa menyapa sahabat Oase dimanapun berada kembali ya Kak Alma. Dan terkait dengan judul kita pada hari ini yaitu tentang melatih diri menahan amarah nih Kak Alma. Yang kita tahu kan sekarang ini banyak sekali orang tuh yang mudah sekali terpancing emosinya dan mudah sekali marah gitu tanpa sebab, khususnya bagi para remaja nih. Nah kemudian terkait dengan amarah ini ya Kak Alma, kita juga sering menemui tentunya di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang kayak seperti saling mengadu domba atau saling marah-marah tapi lewat sosial media begitu kan. Nah kita kan melihatnya seperti ini sangat miris sekali ya Kak Alma. Nah kemudian bagaimana sih Kak Alma dalam pandangan Islam tentunya terkait dengan amarah ini? Baik sahabat Oase, terkait dengan amarah ini ya Kak Vivi. Seperti tadi yang Kak Vivi sebutkan, ketika kita sekarang udah di dunia digital gitu, serba di HP apa-apa gitu. Banyak adu domba, banyak hujatan-hujatan gitu yang mana itu bisa menjadikan orang yang melihat itu bahkan orang yang ada sangkut pautnya itu menjadi marah gitu. Marah itu adalah suatu kondisi di mana hati kita itu ada perasaan emosi gitu. Ketika hati kita emosional gitu, ingin rasanya itu teriak-teriak, teriak-teriak gitu. Nah itu disebut dengan amarah. Lalu bagaimana amarah dalam pandangan Islam? Amarah dalam pandangan Islam ini adalah sebagaimana Rasulullah juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku ini adalah manusia biasa. Aku senang dan aku ini akan senang sama seperti manusia lainnya. Dan aku juga akan marah sama seperti manusia lainnya. Dalam hal ini berarti marah itu adalah sebuah tabiatnya manusia gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menahan amarah itu yang sulit gitu. Pasti setiap manusia itu merasa pernah gitu marah, pernah kecewa, pernah bahkan dendam gitu. Tapi bagaimana dia bisa menahan itu semua. Nah maka sebagai kita seorang muslim gitu, seorang mukmin, ketika kita udah nggak kuat nih bergejolak gitu pengen marah, maka Islam itu membatasi ketika kita marah, jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ketika kita marah, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Itu nanti ada cara-caranya gitu, agar kita itu bisa amarah kita itu tertahan gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134, katakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia itu menginfakkan sebagian hartanya, baik itu di waktu lapang ataupun sempit, dan dia juga bisa menahan amarahnya dan juga memaafkan orang lain. Dan sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah di sini dikatakan bahwasanya orang yang bertakwa itu dia bisa menahan amarah dia itu mudah memaafkan orang lain. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita marah, kita itu lebih baik diam gitu. Kita itu lebih baik menghindari akibat yang bisa memicu gitu kemarahan yang bisa lahir dalam diri kita. Maka Islam juga mengajarkan kepada kita itu untuk selalu berzikir gitu, untuk selalu mengingat Allah, agar hati kita itu bisa menerima gitu ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Itu jadi amarah dalam pandangan Islam itu kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Itu tadi kan terkait pemaparan Kak Alma tentang amarah dalam pandangan Islam. Dan kemudian nih Kak Alma, apa sih tentunya ya keutamaan dari kita ketika kita menahan amarah nih dalam diri kita? Baik, keutamaan ketika kita bisa menahan amarah gitu.
sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang dia itu pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dia itu bisa menahan amarahnya. Nah, di sini kenapa orang kuat itu seperti kita ketahui gitu ya. Orang yang bergulat itu kelihatannya itu kuat gitu. Tapi ada yang lebih kuat lagi gitu. Yang lebih kuat lagi itu adalah ketika dia bisa menahan amarahnya. Emang kita bisa merasakan gitu. Ketika kita marah itu emang sulit gitu untuk ditahan gitu. Kalau kita itu nggak terbiasa untuk menahannya, tapi kalau kita udah terbiasa menahan amarah, ketika kita udah bisa mengikhlaskan apa yang terjadi gitu, itu insya Allah akan mudah gitu untuk kita lakukan menahan amarah itu. Nah, kata kuat di sini adalah kuat yang dia itu bisa menahan hawa nafsunya gitu. Dia bisa menahan dirinya ketika sesuatu hal yang dia tidak inginkan itu terjadi gitu. Dia bisa memaafkan orang lain, dia bisa menjadikan sebuah kegagalan itu yaitu jadikan pelajaran, bukan malah kita itu emosi gitu. Jadi itu keutamaan ketika kita bisa menahan amarah itu adalah kita itu disebut dengan orang yang kuat gitu, menurut dari hadis itu. Oke, baik nih. Nanti kita lanjutkan lagi ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Kak Alma, kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita. Tadi sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang amarah dalam pandangan Islam nih. Yang mana tadi Kak Alma katakan amarah ini adalah salah satu yang gampang mudah sekali deh terpancing gitu ya. Betul. Apabila bisa jadi amarah ini juga adalah dasar dari suatu timbulnya permusuhan nih Kak Alma. Nah, terkait dengan hal ini, terkait dengan amarah ini ya Kak Alma tentunya, apa sih tadi keutamaan dari kita menahan amarah dalam diri kita? Baik, kita lanjut ya. Keutamaan dari menahan amarah itu sebagaimana dalam hadis, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang dia pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mana dia itu bisa menahan amarahnya. Nah, kata kuat di sini, Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya kuat di sini adalah ketika dia itu bisa menahan amarahnya, gitu, menahan hawa nafsunya, gitu, dari yang bisa menjerumuskan dia gitu ke hal-hal yang lebih buruk. Nah, maka kekuatan yang seperti ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya orang yang kuat itu jauh lebih baik dan juga lebih dicintai daripada orang yang lemah. Nah, arti kuat di sini adalah orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menahan hawa nafsunya gitu, agar dia itu tidak terjerumus kepada hal yang lebih buruk. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan adil gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang mana artinya, dan janganlah kamu karena kamu membenci suatu kaum gitu, kamu itu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, kata adil di sini Ibnu Qayyim menukil gitu dari sebuah ucapan salah seorang ulama salaf, bahwasanya adil di sini itu merupakan seseorang dia itu bisa menahan amarahnya, yang mana amarahnya itu tidak menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, dan ketika dia itu senang, maka kesenangannya itu tidak menyimpang dari yang dalam kebaikan gitu. Artinya adil di sini adalah dia itu ya marah, tapi marahnya itu pada tempatnya gitu. Maksudnya dia ada marah yang emang diperbolehkan gitu dalam Islam. Nah, dia di situ marah, tapi ketika dia bersenang-senang itu tidak menyimpang gitu dari kebaikan. Maka keutamaan ketika kita
marah gitu. Ketika kita bisa menahan amarah, ya kita itu disebut dengan orang yang kuat, orang yang dicintai oleh Allah, dan kita disebut dengan adil. Kita bisa menempatkan bahwasanya marah itu ditempatkan dalam hal yang emang diperbolehkan dalam Islam. Oke, baik. Dan tentunya juga yang saya tahu Kak Alma ya, terkait dengan musuh terbesar dalam diri kita tuh sebenarnya marah dan juga hawa nafsu, begitu ya Kak Alma. Betul. Nah, kemudian nih Kak Alma, berkaitan tentang hal ini, saya juga pernah dengar ya, bahwasannya menahan amarah ini adalah salah satu kunci dari kebaikan. Benar nggak sih nih Kak Alma terkait dengan hal ini? Iya, benar sekali. Menahan amarah itu adalah kunci segala kebaikan. Karena ada sebuah riwayat gitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Gitu. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, janganlah engkau marah. Lalu, kok kurang puas gitu jawabannya. Lalu laki-laki itu berbicara lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu janganlah engkau marah. Dan dari sini bahwa dalam hadis ini laki-laki itu datang pada Rasulullah untuk diminta nasihat yang berdasarkan sifat-sifat yang baik gitu. Tapi Rasulullah menjawabnya dengan janganlah engkau marah gitu. Nah, dalam artian ini bisa saja diartikan gitu bahwasanya segala bentuk kebaikan itu bisa ada ketika kita bisa menahan amarah kita gitu. Ketika kita bisa menahan amarah, di situ akan timbul rasa gak enakan, dermawan gitu. Bahkan merendahkan diri kita, itu rendah hati, lalu kita mudah untuk memaafkan, kita sabar gitu, kita ikhlas. Nah, dengan kita bisa menahan amarah itu kita bisa memiliki sifat-sifat yang baik itu gitu. Tapi coba kita bayangkan kalau kita nggak bisa menahan amarah itu. Segala kebaikan, sifat kebaikan itu akan hancur dalam sekejap gitu. Kalau kita nggak bisa menahan amarah, bahkan sampai menyakiti hati orang lain, bahkan ya segala yang merugikan diri kita. Maka dari situ Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita pengen punya sifat baik gitu, kita harus bisa menahan amarah. Oke, jadi itu tadi terkait dengan bahwasannya memang benar amarah itu adalah salah satu kunci dari kebaikan gitu ya. Karena dengan kita menahan emosi, dengan kita menahan amarah itu akan menimbulkan sifat-sifat baik dalam diri kita, tentunya seperti tadi sabar, ikhlas gitu dan juga dermawan. Nah, kemudian nih terkait dengan menahan amarah ini kan sebagai melatih diri kita gitu ya Kak Alma. Bagaimana sih caranya gitu agar kita ini bisa menahan amarah dalam diri kita? Ya, cara gitu untuk kita bisa menahan amarah gitu. Banyak sekali hadis-hadis gitu yang menjelaskan gitu gimana caranya kita bisa menahan amarah itu. Ada 3 cara gitu. Yang pertama adalah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan gitu. Kita ketahui bahwasanya amarah itu kan sifat yang datang dari setan gitu. Nah, kita adalah korbannya gitu, korban dari setan itu. Maka kita selalu minta sama Allah perlindungan gitu. Ya Allah, berilah perlindungan kepadaku gitu dari godaan setan gitu. Agar kita itu yang gak mudah marah, ya dengan salah satunya dengan cara apa? Ya tadi itu kita bisa memperbanyak zikir, mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu, hati kita itu akan menjadi tenang gitu, lebih tenang. Ketika kita dihadapkan sebuah hal yang emang membuat kita itu marah, membuat kita itu emosi, kita punya iman gitu. Kita tahu marah itu nggak boleh gitu, marah itu perbuatan setan. Maka di situ amarah itu nggak akan terjadi. Kita bisa meredam. Kita tahan dulu nih Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali terkait dengan cara bagaimana kita bisa menahan amarah. Tentunya sahabat Oase jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut.
Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali nih terkait dengan amarah dan melatih diri kita nih agar kita bisa menahan emosi, kita bisa mengontrol emosi dalam diri kita. Nah, karena amarah ini adalah sebagai apa ya? Kuncinya lah mungkin dari sebuah permasalahan, timbulnya permusuhan dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian nih tadi kita terakhir membahas terkait dengan cara agar kita bisa menahan amarah dalam diri kita. Yang pertama tadi Kak Alma katakan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Dan kemudian untuk selanjutnya apa nih Kak Alma, silahkan. Ya baik, cara selanjutnya ketika kita ingin bisa gitu menahan amarah kita itu adalah diam. Karena diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas karena apa? Kita sering dengar ya istilah itu. Kenapa kita harus diam ketika kita muncul gitu gejala ingin marah kepada seseorang? Kenapa kita harus diam? Karena ya kalau kita diam itu marah itu nggak akan terjadi gitu. Marah itu nggak akan terus-terusan ada dalam pikiran kita. Ketika misalkan nih aku ingin pengen marah gitu ke Vivi gitu, diam aja gitu. Atau kita bisa menghindari orangnya yang ingin kita marahi gitu. Karena kalau kita udah menghindari, kita emang masih kepikiran gitu, masih kepikiran. Kenapa tadi nggak marah aja gitu. Tapi kita menghindari itu ya lama-lama kita ada waktu gitu untuk berpikir, oh marah itu nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Marah itu nggak bisa, marah itu malah memperburuk situasi keadaan gitu. Maka di situ kita bisa berpikir dan akhirnya ya nggak jadi marahnya gitu. Maka kalau kita ingin marah, diam dulu. Kalau nggak bisa diam di sini emang nggak kuat gitu nahan amarah, kita bisa menghindari orang itu dulu gitu. Kita berpikir dulu bahwa banyak sekali dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Bahkan nggak ada dampak positifnya ketika kita marah gitu. Malah nambahin dosa, malah menimbulkan perpecahan gitu, atau silaturahim kita malah terputus gitu kan. Banyak orang yang misalkan kita marahin gitu, ada yang menerima gitu, emang dia merasa salah, tapi ada orang yang dia nggak nerima, malah dia balik musuhin kita gitu. Maka dari situ benar sekali istilah diam itu adalah emas gitu. Karena kalau kita diam itu bisa mencegah amarah itu keluar gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kita ketika sedang marah gitu, pengen marah, kita berbaring atau duduk. Kak Vivi pernah merhatiin nggak gitu, orang marah itu kebanyakan diri gitu, dari duduk diri gitu. Maka kenapa kita harus duduk atau berbaring ketika kita ingin menahan amarah? Itu bisa meredakan amarah itu. Karena kalau berdiri itu kan naik darahnya, darahnya naik sampai kata-kata panas gitu, kata-kata kotor keluar, badan menjadi panas gitu, otak menjadi panas, hati menjadi panas. Maka dengan kita duduk, kita kadang merasa tenang gitu. Seperti ada orang yang sedang shock gitu. Duduk dulu kan, kita kadang suka kayak gitu, terus dikasih minum. Nah itu sebuah antisipasi gitu agar dia itu berkurang gitu rasa shocknya gitu. Begitu juga dengan amarah. Kalau kita duduk, kalau kita sambil berbaring gitu, misalkan emang kalau di rumah gitu, nah itu bisa menjadi antisipasi agar kita itu nggak mudah marah gitu. Maka lagi duduk nih pengen marah, terus berdiri, tahan gitu, jangan sampai kita berdiri gitu. Kalau mau berdiri kita pindah tempat, jangan di situ gitu. Atau bisa juga dengan berwudu, ambil wudu ya Kak Alma. Iya benar. Kalau wudu itu kan yang emang menenangkan hati kita gitu. Nah jangan sampai kalau kita udah wudu gitu, terus kita balik lagi ke orang itu yang ingin kita marahi. Itu kan kadang nggak mempan gitu, bahkan cuma dikit karena kita masih terbawa emosi. Tapi kalau kita udah wudu terus kita sholat gitu, kita minta pertolongan sama Allah yang tadi kita minta perlindungan dari setan gitu, maka di situ Allah akan bantu kita untuk bisa menahan amarah kita. Oke, jadi itu tadi beberapa terkait dengan cara kita menahan amarah ya Kak Alma. Nah kemudian nih, tadi kan sebelumnya saya sempat
mendengar ya Kak Alma mengatakan bahwasannya marah itu ada yang diperbolehkan tuh Kak Alma. Nah ini gimana nih marah yang diperbolehkan itu maksudnya? Ya, marah yang diperbolehkan gitu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah marah yang mana menyangkut diri pribadinya, tapi beliau itu marah ketika beliau itu ketika suatu hal itu menyangkut kepada agamanya atau seorang manusia itu ingkar terhadap Tuhannya. Maka ketika kita ini misalkan melihat seorang itu ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah larang gitu, kita boleh marah gitu. Kita boleh marah, bahkan marah ke diri sendiri juga itu nggak apa-apa gitu. Misalkan kita melakukan sebuah dosa gitu, dosa yang besar misalkan. Nah di situ kita berhak marah kepada diri kita sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Bahkan tapi jangan sampai marahnya itu menyakiti diri kita sendiri gitu. Bahkan kadang orang itu yang sampai dia itu menyakiti sampai tangannya di ini, kan banyak yang seperti itu kan. Atau bahkan marahnya itu menyakiti orang lain gitu, kesalahan diri sendiri tapi orang lain yang kena. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka kita harus bisa menempatkan marah itu di tempat yang benar gitu. Jangan zolim gitu ketika emang itu suatu hal yang emang suatu hal yang nggak bisa ditolerir gitu, menyangkut agama gitu, maka kita berhak marah gitu. Seperti misalkan agama kita dihina gitu, atau nabi kita dihina, atau banyak sekali penistaan agama gitu. Nah di situ kita berhak marah. Tapi kalau misalkan menyangkut pribadi diri kita, alangkah baiknya kita itu menahan, karena itu adalah sebuah sifat dari setan yang mana bisa menimbulkan banyak dampak negatif. Oke, jadi itu tadi terkait dengan amarah yang diperbolehkan itu adalah ketika agama kita dihina, ketika kita boleh marah apabila itu membela terkait dengan agama kita, begitu ya Kak Alma. Nah terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada kali ini, mudah-mudahan juga bermanfaat nih untuk sahabat Oase dimanapun berada. Baik sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.